Selamat berjumpa kembali dalam acara GKM Menyapa. Sebelum kita membaca firman, mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru. Kami mau merenungkan firman-Mu. Mohon berkat Tuhan Roh Kudus memimpin pembacaan dan perenungan dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus. Amin. Saya ambil dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Saudara-saudara, kata-kata ini adalah permintaan Raja Salomo kepada Tuhan. Tuhan menawarkan padanya, engkau bisa meminta kekayaan dan umur panjang, tetapi Salomo hanya meminta seperti tadi. Salomo adalah manusia yang paling beruntung di dunia. Dalam seluruh Alkitab, tidak ada seorang pun yang diberi kesempatan untuk meminta apapun dari Allah. Menariknya, ketika kesempatan tersedia, Salomo berkata, berikanlah kepada hamba-Mu hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Allah menanggapi permohonan itu. Mengapa Salomo tidak meminta umur panjang dan kekayaan sebagaimana dinyatakan Allah padanya? Patut diakui, permintaan Salomo penuh dengan hikmat. Sekali lagi, Salomo tidak meminta hikmat. Salomo meminta hati yang paham menimbang perkara. Banyak orang sering mempunyai satu pemahaman bahwa Salomo meminta hikmat. Tetapi di sini, Salomo bukan minta hikmat itu sendiri, tetapi yang dia minta adalah hati yang berhikmat. Jadi penekanan Salomo di sini adalah bukan hikmatnya, tetapi hatinya. Hati yang mampu menimbang perkara. Saudara-saudara, pusat kehidupan manusia itu hati. Hati adalah segala-galanya. Hati yang mampu menimbang perkara. Karena Raja Salomo tahu, sebagai seorang raja yang memerintah bangsa yang besar, itu tidak mudah. Jadi dia lebih baik meminta hati yang bijaksana, hati yang mampu menimbang daripada kekayaan dan umur panjang. Dan hati yang mampu menimbang perkara ini hanya mungkin terjadi selama kita bersekutu dengan Allah. Bersekutu dengan Allah berarti manunggal dan menyatu dengan Allah. Ketika hidup kita dekat dengan Tuhan, ketika hidup kita menyatu dengan Tuhan, maka pasti Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang bijaksana, mampu menimbang hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Artinya, orang lain bisa merasakan Allah melalui kita. Kunci hati yang berhikmat adalah
persekutuan dengan Allah sendiri. Mari kita menjalin persekutuan dengan Allah, makin hari makin lebih baik, makin hari makin lebih erat, makin hari makin lebih memuliakan Tuhan, sehingga keputusan-keputusan yang akan kita ambil untuk membedakan yang baik, yang benar, dan yang salah, semua itu dianugerahkan Tuhan kepada kita. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu pagi hari ini dalam perenungan kami lewat doa Raja Salomo. Salomo begitu orang yang sungguh berhikmat karena dia minta pada Tuhan hati yang mampu menimbang perkara-perkara yang baik, benar, dan salah. Kiranya Tuhan memberkati kami untuk hidup dekat dengan Engkau, sehingga kami mampu melakukan yang berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus. Amin.